Ya. Baik, tadi sudah saya buka, kita ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Halo. Iya, Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, kita lanjutkan kuliahnya. Seperti yang sudah ada di rancangan pembelajaran semester mata kuliah ini, saya pikir semuanya sudah bisa mengakses di Elduru semua. Jadi pada pertemuan tanggal ini, ya saya akan share. Harapannya nanti kita bisa banyak diskusi. Masih secara virtual, masih secara online, dan kali ini tentang validasi proses dalam industri farmasi. Ya, khususnya karena yang dibahas di sini adalah proses-proses di dalam ya, pembuatan obat. Makanya di sini ini saya kasih judulnya validasi proses produksi dalam industri farmasi, atau tanpa diproduksi juga masalah. Validasi proses dalam industri farmasi. Ya, ini akun-akun. Nah, mungkin sekarang saya tambahkan sini. Ini penting sekali buat Anda nanti kalau misalkan ingin mencari pekerjaan. Jadi ya kalau dulu ya zaman saya kita mau cari pekerjaan harus lewat setiap akhir pekan lihat Kompas, koran Kompas, terus ada cari-cari hunting, job seeker, job hunting ya. Sekarang ketika misalkan Anda membuat profil yang cukup menarik di LinkedIn, ya, itu nanti orang bisa, para pencari kerja bisa langsung pergi berselancar ke profil LinkedIn aja Anda. Baik, sebagai awalan, jadi kemarin selintas saya juga sudah membahas tentang CPOB, diantaranya di sana ada perbedaan antara CPUP 2012 dan 2018 ya. Dan kemungkinan nanti mungkin tahun berapa mungkin akan berubah juga karena terkait dengan yang namanya mutu ya, atau quality ya. Jadi kalau dulu sekali ketika saya masih S1 ya, itu sudah mulai ada perubahan paradigma terkait mutu. Kalau dulu sekali ya, sebelum saya mendapatkan kuliah itu yang namanya mutu itu ya standar kualitas ya. Dan barang harus begini harus begitu. Tapi ternyata waktu saya kuliah S1 waktu itu mendapatkan mata kuliah manajemen mutu, mulai ada perubahan paradigma. Jadi yang namanya mutu itu tidak semata-mata quality product ansih, tapi dia lebih general ya. Lebih komprehensif, lebih integratif ya. Sehingga ada beberapa pakar manajemen yang mengibaratkan mutu ini adalah ya, mutu is customer compliance. Jadi kenyamanan pelanggan, kepuasan pelanggan. Mutu ini terkait dengan profit. Mutu ini terkait dengan money. Ya, semuanya. Jadi sekarang makna mutu, quality itu ya, cukup komprehensif, integratif. Ya. Jadi makanya ya pekan lalu ada CPOP 2012, terus continual improvement. Jadi satu kata kunci yang tidak bisa dihilangkan ya, ketika kita berbicara mutu dan ketika kita pada umumnya ketika kita bekerja pada suatu organisasi yang baik, satu kata, dua kata apa itu? Kalau satu katanya mutu dan yang berdekatan dalam mutu adalah CI, continual improvement. Jadi dimanapun kita berada, ya, bisa mungkin kita melakukan continual improvement, ya, perbaikan, peningkatan, perbaikan yang berkelanjutan. Ya. Ini semacam graphical
graphical abstract, GMP, Good Manufacturing Practice, itu adalah termasuk dalam sini adalah quality assurance, penjaminan mutu, audit, regulatory affairs, dokumentasi yang tersertifikat, ya, audit produksi, regulasi, compliance, kenyamanan pelanggan, macam-macam ini dibahas di dalam mutu. Ya. Ini ada beberapa definisi mutu, ya. Ada yang mendefinisikan kepatuhan terhadap persyaratan atau spesifikasi, mungkin dulu sekali mungkin ya. Jadi kita ketika membuat sesuatu kita tetapkan dulu persyaratannya, standarnya, spesifikasinya. Dan dikatakan bermutu ketika hasil yang kita dapatkan itu sesuai dengan persyaratan atau spesifikasi yang telah kita buat. Ada juga yang mendefinisikan melakukan hal yang benar sejak pertama kali dan melakukannya lebih baik pada saat yang berikutnya. Ada juga yang mengartikan proses pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen baik internal maupun eksternal. Mutu juga dapat diartikan sebagai suatu proses perbaikan yang bertahap dan terus-menerus, continual improvement. Jadi ya, badan ini mutu macam-macam ya, dan yang kalau kita bicara internasional makanya orang misalkan internasional dia ini ISO, International Standard Organization. Jadi organisasi yang membakukan, yang menstandarisasi secara internasional. Ya. Dan ketika kita bicara mutu di sini, jadi, pas pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen baik internal maupun eksternal. Maksud internal adalah misalkan kita bicara ini GMP pabrik. Kemarin kan sudah dijelaskan secara sekilas struktur organisasi pabrik. Ada produksi, ada R&D, ada QC, ada QA, ada BPIC. Yang dimaksud internal di sana itu adalah produksi harus bisa memuaskan QC. Begitu sebaliknya, QC juga bisa memuaskan produksi. Produksi harus bisa memuaskan QA. Begitu juga sebaliknya. Jadi antar departemen, antar bagian di dalam industri farmasi itu saling customer compliance, saling memuaskan pelanggan. Jadi produksi bagian pelanggan dari QC, QC bagian pelanggan dari produksi, QA yang muter begitu. Kalau eksternal jelas, eksternal di sini adalah terkait dengan pasar. Ya. Masih apalagi kondisi sekarang, masyarakat sekarang masyarakat tidak mau memilih produk yang kaleng-kaleng. Masyarakat inginnya membeli produk yang benar-benar bermutu, yang dapat dipertahankan reputasinya, pertanggungjawabannya. Nah, sehingga di sini adalah memenuhi persyaratan yang diminta konsumen, baik konsumen internal maupun eksternal dalam layanan dan produk yang bebas cacat. Ini cycle dari mutu. Ya. Ya. Ada piramida di sini. Ya. Ya. Jadi ini adalah bagian dari mutu. Ya. Ya. Jadi ada plan, perencanaan, do, kita kerjakan, kita cek, action, kita kerjakan, evaluasi, menjadikan plan. Setelah kita rencanakan, kita kerjakan, kita cek, evaluasi, muter siklus seperti itu. Dan ini siklus piramida. Jadi ini semua adalah bagian dari mutu. Jadi mulai dari catatan mutu, catatan batch, ya, ada catatan processing batch, catatan pengolahan batch, catatan pengemasan batch. Jadi semua record, semua catatan terkait produksi dalam batch tersebut. Ya. Dan juga catatan inspeksi, audit dan lain-lain. Terus ada formulir-formulir, protokol-protokol, instruksi-instruksi kerja. Semakin ke sini, ini semakin kecil, semakin sedikit, ya. Ada standar operasional prosedur (SOP), dan ini adalah kebijakan mutu, quality assurance manual. Makanya biasanya kalau kita bicara perusahaan-perusahaan, jadi mutu ini general ya, dimanapun berada. Ya. Kalau di sini kan kita konteksnya industri farmasi. Nah, makanya kalau misalkan Anda melihat industri farmasi atau perusahaan-perusahaan yang baik, mereka akan selalu, apalagi kalau di pabrik ya, karena pabrik itu kan ya mohon maaf, ketika bicara di operator produksi
itu kan secara background pendidikan ya, biasanya lulusan SMA. Biasanya pabrik itu dalam rangka supaya seluruh SDM di pabrik itu memahami mutunya ya, itu mereka biasanya akan menuangkan quality policy-nya ya, di dalam spanduk-spanduk, di dalam banner-banner yang mana eye-catching, semua bisa melihat dengan mudah. Ya, harapannya itu terinternalisasi ya, nilai-nilai mutu itu ke dalam seluruh SDM, seluruh personel di dalam industri ya. Sehingga ketika SDM personel di dalam industri farmasi itu ketika mereka bekerja, mereka selalu berpikiran mutu dan mutu gitu ya. Nah, ini mutu secara umum di dalam GMP, di dalam industri farmasi, Good Manufacturing Practice. Nah, di Indonesia ya ada yang namanya Badan POM. Apa itu Badan POM? Badan POM adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan Minuman. Ya. Jadi kalau sedikit cerita sejarah dari Badan POM, ya. Jadi ini adalah mudah-mudahan belum berubah. Ya. Jadi dulu sebelum zamannya Presiden Gus Dur, seperti kalian angkatan 2017 kurang 18, berarti kalian mungkin dari tahun 98-an, masa reformasi. Setelah reformasi, Presidennya Gus Dur, karena Presiden Gus Dur waktu itu sebelumnya Badan POM itu masuknya adalah Dirjen, Direktorat Jenderal Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman. Dia di bawah Kemenkes. Oleh Gus Dur, ya, status Dirjen POM ini ya bisa dibilang dinaikkan menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Minuman yang kedudukannya adalah dia itu setara kementerian. Jadi namanya lembaga pemerintah non kementerian. Ya. Waktu itu mimpi dari Gus Dur adalah menjadikan Badan POM ini seperti FDA, Food and Drug Administration, punyanya US, punyanya Amerika. Jadi supaya pengawasan obat-obatan dan makanan minuman di Indonesia independen, objektif, fair, maka Gus Dur waktu berpikiran bahwa ini harus menjadi badan yang independen, yang terpisah. Gitu. Ya. Nah, Badan POM ini ya di antara dari sekian banyak tugas dari Badan POM, kita ada fungsi standarisasi, ada pre-market control, ada post-market control, ada pengujian lab, ada penegakan hukum. Ya. Standarisasi penyusunan standar regulasi kebijakan terkait pengawasan obat. Jadi buat Anda misalkan nanti passion Anda atau misalkan Anda pengen PNS ya, passion Anda adalah terkait seperti ini, sertifikasi, regulasi, standarisasi. Anda nanti misalkan ada lowongan formasi CPNS Badan POM, mungkin Anda bisa mendaftar di sana. Jadi ada standarisasi, penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan obat, pre-market control, dan inspeksi CPOB dalam rangka sertifikasi. Jadi masih bold merah ya, karena ya kita mau zoom terkait CPOB. Ya, jadi tahapan industri farmasi, jadi ketika suatu organisasi, suatu perusahaan mau membuat obat, tahapan pertama kan dia harus tahapan pendirian pabrik, ya, tahapan pendirian perusahaannya. Tahapan pendirian pabrik ini sebelum pabrik itu boleh beroperasi, dia harus mendapatkan sertifikat dari Badan POM. Ketika pabriknya sudah mendapatkan sertifikat ya, dari Badan POM, sehingga pabrik itu dia dapat beroperasi. Ya. Ketika ada beroperasi, dia mulai produksi obat. Ya. Nah, obatnya ini tidak boleh langsung di launching, diedarkan di masyarakat, di konsumen sebelum mendapatkan sertifikat dari Badan POM. Dalam arti adalah sertifikatnya adalah CPOB. Ya. Jadi
Yang pertama, pabrik boleh beroperasi ketika dia sudah punya sertifikat pengoperasian, dan pabrik boleh membuat obat ketika dia sudah mendapatkan sertifikat CPOB dari Badan POM. Ini kan ketat sekali di kita obat-obatan itu. Ketika sudah produksi, ya, obat itu juga bisa langsung dilempar di masyarakat. Dia harus diregistrasikan dulu produknya itu. Ini juga di Badan POM. Ada pos market sentral, pos market control, yang melihat konsistensi keamanan, manfaat dan mutu produk terus dilakukan. Jadi ini tugasnya, makanya jadi kalau misalkan ada ke Jakarta di kantor Jalan Percetakan Negara, ada kantor Badan POM, kantor besar, karena di sana ini semua ada di sana. Di pusat Badan POM, di provinsi-provinsi ada namanya Balai Besar POM, ada Balai POM, dan sekarang salah satu pengembangan dari Badan POM adalah di level-level kota kabupaten ada namanya kayak Loka POM, ya, untuk melayani pengawasan obat dan makanan dan minuman di daerah kabupaten atau kota. Sampling, pemeriksaan sarana produksi, pemeriksaan sarana distribusi, pengawasan label, pharmacovigilance, surveillance. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan maupun investigasi obat. Nah, ini CPOB. Nah, ini ya. Jadi CPOB itu isinya pedoman, panduan ya, terkait cara pembuatan obat yang baik. Ini harus dipenuhi ketika pabrik itu mau memproduksi suatu obat. CPOB ini apa? Atau tujuan Badan POM membuat CPOB adalah yang memastikan mutu, ya, yang memastikan bahwa obat dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan dipersyaratkan dalam izin edar dan spesifikasi produk. Jadi memastikan mutu yang memastikan bahwa obat itu dibuat, dikendalikan secara konsisten, ya, untuk mencapai standar mutu yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaan dan dipersyaratkan dalam izin edar dan spesifikasi produk. Kemarin sempat di CPOB 2012 ya, kalau di sini bukan CPOB 2012 berarti sepertinya tidak banyak atau mungkin sama antara CPOB 2012 dan 2014 atau tidak banyak berubah. Jadi nanti saya sampaikan referensi, saya mengambil slide ini dan saya menyusun slide mata kuliah ini, ada referensi di belakang. Kalau nggak salah ini saya dapatkan dari presentasi salah satu pejabat Badan POM tahun 2018 tentang workshop pharmaceutical. Ya. Dalam bab 12 aspek kemarin kan, CPOB ada 12 aspek. Ya. Dan salah satu aspeknya adalah poin 12, bab 12 tentang kualifikasi dan validasi. Nah, kita udah mulai masuk ke mutu, Badan POM, kita mau mulai masuk ke bagian yang kita tema utama dari perkuliahan kita, validasi proses. Ada perencanaan validasi, dokumentasi, kualifikasi, validasi proses, planning validation, validasi pembersihan, validasi metode analisis, kemudian perubahan, revalidasi, kualifikasi, validasinya. Nanti semua kita akan bahas, tapi kita akan lebih banyak salah satu yang utama adalah membahas tentang validasi proses. Apa itu validasi? Ya. Validasi adalah suatu tindakan pembuktian, memvalidkan, memastikan, memvalid, ya. Tindakan pembuktian dengan cara sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan, atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan. Tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, setiap proses, setiap prosedur, setiap kegiatan, setiap sistem, setiap perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan apa itu validasi proses? Adalah tindakan pembuktian yang didokumentasikan
bahwa proses yang dilakukan dalam batas parameter yang ditetapkan dapat bekerja secara efektif dan beri hasil yang dapat terulang untuk menghasilkan produk jadi yang memenuhi spesifikasi dan atribut mutu yang ditetapkan sebelumnya. Asalnya validasi proses fokus ke validasi prosesnya itu. Nah, tetapi nanti ini tidak semata proses itu, semua yang terkait dengan proses itu. Makanya jadi lebih komprehensif dan lebih integratif, lebih integratif. Ya. Karena proses yang dilakukan dalam batas parameter yang telah ditetapkan, jadi kita membuat ya, dapat bekerja secara efektif dan beri hasil dapat berulang untuk menghasilkan produk jadi yang memenuhi spesifikasi dan atribut mutu yang ditetapkan sebelumnya. Ini dari Glosarium Pedoman CPOB tahun 2012. Di sini ada pertanyaan? Halo? Ada, Pak. Ya, yuk nanya. Gimana? Oh, enggak ada, ada. Ayo, belum ada. Belum. Halo? Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke validasi proses. Ya. Saya akan sedikit cerita tentang sejarah ya. Kalian ya sekarang banyak orang senang belajar sejarah ya. Maksud saya sejarah karena dengan mengetahui sejarah kita bisa mendapatkan mengetahui oh jadinya begini oh begitu, jadi kita tahu filosofinya, kita tahu kenapa begini kenapa begitu ya. Jadi validasi proses. Jadi Eksvarum Jaya. Jadi dulu setelah saya lulus apoteker ya, saya bekerja di ini perusahaan farmasi PT Eksvarum Jaya. Jadi saya mulai kerja sekitar Mei 2003 ya di Eksvarum Jaya. Nah, di sini saya bekerja sebagai supervisor produksi ya. Lama saya bekerja di sana ya supervisor, jadi hanya perusahaan itu selalu karena ada dalam CPOB kemarin kan ada banyak aspek CPOB, salah satunya adalah personal. Jadi personal CPOB personal dalam perusahaan farmasi itu harus benar-benar diperhatikan, baik itu fisik maupun non fisiknya ya, termasuk dalam upgrading, peningkatan teknis, peningkatan kapabilitasnya ya. Nah, ini gambaran ini saya waktu itu ikut pelatihan ya, dan pelatihannya ya mantap lah. Ini kalau saya dulu ini kayaknya saya dengan Pak Dhani Pratomo apa ya, Pak Dhani Pratomo ini yang mantan ketua IAI pusat ya. Kalau saya tentang total quality management ya. Nah ketika saya di Eksvarum ya, karena waktu itu masih darah muda dan ya memang darah muda di farmasi, ada ini begini ada begitu. Selama saya kerja di sini pun saya juga sempat mencari peluang dari perusahaan tempat lain, dan sambil memorizing ya, kalau kemarin saya terus saya ini kan di Guardian. Sebelum di Guardian itu saya sempat hampir saja diterima di Temposcan Pacific Supraver Bio Farma ya, yang produksi Oskadon, Oskatril, waktu itu grup Tempo Hemaviton ya. Ini mungkin pelajaran menurut saya pelajaran yang cukup berharga ya. Jadi saya ini posisi sudah kerja di Eksvarum Jaya ya. Saya coba apply lamaran di Temposcan Pacific ya. Semua tahapan proses interview, wawancara, psikotest semuanya udah oke. Bahkan saya udah interview dan hampir menandatangani kontrak kerja di kantor pusat Tempo di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Pusat ya. Jadi saya udah diterima kerja di sana ya. Nah terus entah gimana ceritanya waktu itu saya udah dipanggil ya, katanya mau tanda tangan kontrak kerja tapi katanya ditunda ya.
nanti mungkin minggu depan atau minggu lagi Pak. Padahal saya posisi sudah di kantor Rasana Said ya. Terus saya balik lagi ke Cipanas, Cianjur. Ya. Nah, katanya seminggu, 2 minggu kok nggak ada kabar segala macam. Akhirnya saya lupa antara saya menanyakan atau kemudian saya dapat telepon dari pihak HR manajer corporate dari Tempo ini, dikatakan di sana bahwa intinya saya batal diterima di perusahaan ini dengan alasan yang menurut saya agak mengada-ada. Waktu itu saya sempat oh kenapa gitu ya. Terus akhirnya bisa jadi itu memang bagian trik dari perusahaan. Jadi mungkin nggak tahu, mungkin perusahaan udah ada kandidat lain yang bagaimana yang ini gitu. Tapi ya saya waktu itu masih isi going karena saya masih bekerja di perusahaan ini. Nah, di Tempo Scan Pacific ini waktu itu saya dijanjikan mau menjadi supervisor validasi. Nah, jadi ceritanya begini. Ketika saya tahun 2003 mulai di industri farmasi ya dari sana itu ternyata ya yang namanya industri farmasi di Indonesia waktu itu sedang masa transisi ya. Bagaimana Badan POM ya yang merupakan katakanlah follower dari FDA ya itu mulai menata bahwa setiap industri farmasi harus memvalidasi seluruh proses yang terkait dengan pembuatan obat itu di pabriknya. Ya, sehingga tahun 2003-2004 mulai transisi. Ya, jadi lahan baru bagi apoteker waktu itu karena waktu itu apoteker umumnya produksi, QC, R&D ya. Dengan adanya penerapan regulasi bahwa industri farmasi harus melakukan validasi proses dan harus ada yang bertanggung jawab di sana. Ya, ini harus ada orang-orang yang bertanggung jawab di sana sehingga muncullah supervisor validasi proses, munculnya manajer validasi proses, muncul manajer QE dan lain-lain. Ya. Jadi di Indonesia sekitar itu 2003-2004 transisi yang mungkin sebenarnya diawali mungkin tahun 2001 ya karena CPOP kalau nggak salah CPOP kemarin itu kan CPOP setelah reformasi tahun 2001. Jadi mungkin setelah CPOP 2001 mulai industri farmasi diharuskan melakukan validasi proses. Dan ternyata ketika saya coba searching secara menurut FDA ya, validasi proses itu sudah mulai digulirkan tahun 1987. Yang ini merupakan bagian dari CGMP, Current Good Manufacturing Process. Current Good Manufacturing Practice. Ya. Jadi FDA sudah melaunching bahwa untuk mendapatkan hasil yang reliable, ya, yang standardized, yang qualified, ya, sejak tahun 87 dikenalkan petunjuk itu. Yang berpikir bahwa validasi proses itu harus konsisten dengan prinsip dasar yang pertama kali dicanangkan dalam 87. Yaitu sejarahnya. Jadi makanya di Indonesia itu mungkin setelah tahun 2001 transisi ya, nah sekarang mungkin sudah cukup eksis pelaksanaan validasi proses di industri farmasi. Baik, kita lanjut. Nah, jadilah setelah tahun 2001 itu bahwa seluruh industri farmasi harus melakukan yang namanya validasi proses. Nah, ketika kita berbicara validasi, jadi sebelum ada validasi proses, waktu itu yang namanya validasi itu hanya terkait dengan quality control. Dalam hal ini validasi metode analisis, ya, validasi alat atau kalibrasi, validasi instrumen, validasi ruangan, validasi itu. Jadi itu yang divalidkan. Ya. Tapi ketika tadi di Indonesia setelah tahun 2001 digulirkan, ya, seluruh proses yang terkait dengan produk itu semua harus divalidasi. Sehingga ketika berbicara validasi proses, ya, itu mendapatkan banyak sekali dokumen. Ya, di antara ada rencana induk validasi,
ada prosedur tetapnya, ada spesifikasinya, ada protokol dan laporan kualifikasi, ada protokol dan laporan validasi. Ini bagian proses dari yang terkait dari produksi atau pembuatan obat, ya. Sini API feeder, active pharmaceutical ingredients, ya. In excipient feeder untuk tempat excipient, di co-mill, di milling, di granulasi barang-barang, blender, granulation, granulator, kompaktor, mill, tablet, apakah itu granulasi basah, granulasi kering, kempa langsung, atau tahapan-tahapan proses yang umum, ini semua harus divalidasi, harus dipastikan, harus divalidkan untuk menghasilkan benar-benar obat yang konsisten. Jadi dari batch 1 yang namanya misalkan produk X, ya, dengan spek tertentu, itu antara batch 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapapun batch yang dihasilkan, yang diproduksi, dengan catatan tidak ada perubahan alat, tidak ada perubahan apapun itu hasilnya mutunya selalu konsisten. Ya. Nah, tadi kan launching pertama 2001 kalau di Indonesia, sementara kalau FDA pertama kali di launching, ya, guidance-nya petanya tahun 87, tahun 2011 ada current, ya, terkini lagi. Itu gitu tadi kan siklus, ya. Ketika ada perbaikan, nah, masukkan current good manufacturing practice, ya. Tahun 2011, ya, namanya validasi proses itu salah satu tahapan, salah satu bagian penting ketika kita mau menghasilkan mutu obat, ya. Ya. Jadi validasi proses itu memastikan kualitas, keamanan, dan kemanjuran yang dirancang atau dibangun ke dalam produk. Jadi saya sudah pernah ini di sini bahwa hanya namanya mutu itu diciptakan, itu dibuat, ya. Bukan suatu ketidaksengajaan, tapi memang sengaja dibuat di sana, ya. Jadi kualitas, keamanan, dan kemanjuran itu dirancang atau dibangun ke dalam produk. Kualitas atau mutu itu tidak cukup memadai untuk menjamin hanya dari pemeriksaan dan pengujian selama proses dan produk jadi. Tidak cukup memadai untuk menjamin hanya dari pemeriksaan dan pengujian selama proses dan produk jadi. Setiap langkah dari proses pembuatan itu harus dikendalikan untuk menjamin bahwa produk jadi itu memenuhi semua spesifikasi. Jadi semua proses terkait dengan pembuatan obat itu divalidasi proses, ya. Ini alur validasi proses, ya. Gambarannya ini gambaran umum ketika kita berbicara tentang obat, mulai dari drug development, ya, pengembangan. Nah, ini kalau kemarin mungkin R&D, ya, kalau di Indonesia ada yang namanya emang R&D, Research and Development Department, ada yang juga menamakannya Product Development, ya. Develop, ya, menginginkan suatu produk, diuji secara skala lab, ya, dan scale up. Ada transfer teknologi di sini. Itu ada scale up dalam dan setelah menjadi massal scale atau skala pabrik, hasilnya sudah cukup bagus, nah, mulai dilakukan validasi proses. Nah, validasi proses ini terus dilakukan review terus-terusan, sehingga kalau misalkan ada perubahan pengendalian atau produk dari mutu itu selalu direview terus dengan siklus. Hingga di sini dari CGMP, Current Good Manufacturing Practice 2011, ya, di guidance validasi proses tahun FDA 2011, ini tahapannya stage 1,
desain proses. Jadi kita mendesain prosesnya, define the knowledge space. Kita harus mendefinisikan ruang-ruang pengetahuan kita. Identify critical process parameter. Kita harus mengidentifikasi parameter-parameter proses yang kritis. Berikutnya kita harus determine control strategy. Kita harus menentukan strategi-strategi pengendaliannya. Ya. Proses design. Stage 2, proses qualification. Kualifikasi proses. Ada equipment, peralatan, utility, dan ada kualifikasi facility. Semuanya di kualifikasi, validasi. Sehingga didapatkan kualifikasi kinerja proses performance qualification. Ya. Terus tahapan yang biru yang ketiga ada monitoring proses. Ya. Ini adalah memantau parameter-parameter proses kritis sebagai bagian dari APR ya, dan program-program monitoring yang lain. Ya. Jadi dan ini siklis. Ya. Nah, terus ini tahapannya tadi proses desain, ya, ya. Berdasarkan keamanan Halo? Halo? Ya, Pak. Saya lanjut ya. Ternyata tadi saya lupa videonya saya matikan. Ya. Sekarang sudah kelihatan. Jadi ini stage 1 desain proses, ya. Ada pemahaman proses, terus desain proses. Ya. Ada proses kualifikasi tahap 2. Ya. Di atas ini berdasarkan mutu produk dan keamanan pasien, mengetahui prosesnya, mengetahui variabelnya, mengetahui ya, confidence di sini, kepercayaan dirinya, ya, atau kerahasiaannya, dan be vigilant. Jadi ini tahapannya memahami prosesnya, mendesain prosesnya, kualifikasi prosesnya, pembuatan secara komersial, dan dilakukan monitoring dan improvement terus menerus. Siklus. Ya. Risk assessment, ya, ini adalah manajemen consulting support. Ini hasilnya adalah produktivitas dan profitabilitas. Produktivitas dan profitabilitas, produktivitas dan keuntungan. Ya. Ini alur validasi proses. Makanya tadi di awal bahwa ya tadi 2001 Badan POM melaunching adanya validasi proses dalam aspek TPOB. Setelah itu di industri farmasi mulai memikirkan hal itu, sehingga ya, jadi ketika saya kerja di industri farmasi 2003 2004 itu transisi banyak rekrutmen apoteker untuk posisi supervisor atau manajer validasi proses. Ya. Nah, validasi proses itu merupakan puncak atau klimaks ya dari pelaksanaan kualifikasi dan validasi di industri farmasi, sehingga dia membutuhkan prasyarat requirement, antara lain prasyaratnya ya dokumen. Tadi ada dokumen-dokumennya kan, ada dokumen pengembangan produk, ada rencana untuk validasi, ada spesifikasi produk, ada catatan batch. Ini juga ada catatan pengolahan batch yang terkait dengan pengolahan, ada catatan pengemasan batch, ada catatan penyimpanan batch, ya. Ada protokol dan lembar kerja dan pengukuran protap. Protap ini prosedur tetap atau SOP, standar operasional prosedur, SPO, standar prosedur operasional. Prasyarat untuk terkait mesin, ada desain, ada jenis, ada kualifikasi, ya, ada banyak hal
proses validation itu kualifikasi kinerja, ya, PV sama dengan KK, kalibrasi mesin, perawatan mesin, prosedur pembersihan yang tervalidasi, juga prasyarat bahan, spesifikasinya, pengujiannya, status pemasok atau manufacturernya harus jelas, fasilitas dan sarana penunjang kritis termasuk lab quality control berkualifikasi, metode analisis tervalidasi, metode analisis, prosedur pembuatannya, metodenya harus divalidasi juga, ya. Personilnya ada pelatihan dan ada kualifikasi tertentu untuk personil tertentu. Jadi ya waktu itu yaitu ketika Badan POM 2001 launching itu memang makanya deh kaget ya, awal-awal transisi, tapi sepertinya sekarang semuanya sudah settle ya. Jadi biasa kayak gini awal-awal itu berat ya, karena harus ada menyiapkan hal kayak gini ya. Tapi ketika sudah berjalan itu running well, enak gitu. Makanya tadi ketika kita berbicara mutu itu linear dengan produktivitas dan linear dengan profitabilitas. Bisa mungkin ketika kita punya bekerja di suatu organisasi kita menerapkan begini itu ya. Termasuk di farmasi unsur ya harusnya juga bisa begitu, tapi ya itu pembahasan lain. Nah, halo, masih ngikutin? Masih, Pak. Hah? Masih ngikutin apa enggak? Masih, Pak. Masih, Pak. Ada yang tanyakan topik ya? Reza Arisandi kayak adik kelas saya. Ada yang tanyakan enggak? Lupa saya tadi ternyata videonya nggak saya nyalain. Belum, Pak. Belum. Kalau ada tanyakan ya. Dan biar inilah biar apa? Hidup jadi kayak di Belanda di Eropa. Kalau ada yang tanyakan nggak harus nunggu saya selesai. Misalkan ini ya Pak mau nanya apa kan itu apa ya. Huh? What? Bapak ngajar nih sayang. Hah? Apa? Lu Bapak ngajar tuh ah. Baju ganti apa? Mas ganti apa? Apa? No. Hey. No. No. Look. There are so many people. Tunggu dulu ya. Ini ada iklan anak saya nih. Siap, Pak. Iya, Pak. Look. So many people there. Huh? Look. Hah? Main sama Mas Koji? No. What are you doing? Tuh, Mas Koji apa itu? Boboiboy. Apa itu? Kita Mas Koji dulu ya. Ya, lanjut ya. Tanyakan ya. Apapun ditanyain. Ya. Jadi dan terus berkembang ya. Dan sehingga waktu itu ya tercetus ya. Ini kalau ini saya ambilkan dari catatan kuliahnya Pak Bambang Priambodo, jadi tentang validasi proses sebagai paradigma baru. Kenapa paradigma baru? Dulu ya atau sebelum ada tren sekarang yang global ya, yang komprehensif, integrated. Dulu itu ketika kita berbicara validasi ya, itu cuma ambil dari 3 data ya. Jadi
misalkan satu batch, ya. What are you doing, sayang? Look. Bapak kuliah. Kalau dulu, ya halo. Ya, Pak. Ya, lanjut ya. Saya lanjut. Lanjut, Pak. Kalau dulu ketika kita berbicara validasi, ya, itu ya kasarannya cuma diambil 3 batch awal. Jadi misalkan kita dapatkan proses, ya ini mau sedang proses ini kita validasi. Ketika kita dapatkan sebagai tiga batch yang hasilnya itu tadi konsisten, reliable, ya, itu berikutnya udah kita anggap prosesnya tinggal kita susun ulang, ya proses-prosesnya, prosedur-prosedurnya, itu jadilah proses tersebut kita validasi atau jadilah proses tersebut valid, ya, sehingga berikutnya next batch, next proses kita sudah mendapatkan atau kita sudah mengikuti prosedur dokumen yang sudah valid. Tapi itu dulu, jadi cuma dari 3 batch, ya. Jadi yang ternyata, ya, jadi ilmu terus berkembang, ya, pemikiran juga berkembang, ya. Ketika telusuri bisa jadi 3 batch itu ternyata misalkan yang batch yang pertama, ya, karena keberuntungan, ya. Setiap yang atau beruntung, ya. Batch yang kedua karena keberuntungan, pertama keberuntungan, yang batch yang kedua kebetulan, ya. Yang ketiga hasilnya masih sama, akhirnya kita konfirmasi, kita validasi, ya. Karena dengan perkembangan baru, ya, ini regulator, ya, dalam hal ini kalau di Indonesia tadi Badan POM, ya, kalau di Amerika atau dunia FDA, ya, regulator meminta lebih banyak dilakukan justifikasi secara ilmiah. Ya. Jadi bukan lagi pendekatan 3 batch, ya, tapi lebih pendekatan ilmiahnya, ya, justifikasinya lebih banyak lagi. Nah, paradigma yang lain adalah angka 3 bukan lagi merupakan angka yang sakti. Berapa kali, ya itu tergantung dari timnya. Jadi validasi proses ini karena suatu proses yang tadi comprehensive integrated, ya, itu melibatkan seluruh departemen di industri farmasi, ya. Ya, jadi yang melibatkan ya produksi, QC, QA, maintenance kemarin, PPIC dan lain-lain. Nah, supaya independen, makanya dibuat bagian khusus, ya, bagian validasi proses, ya. Kalau tergantung skalanya, kalau industri farmasi kecil mungkin dia supervisor validasi proses saja, dia di bawah QA misalkan, ya. Atau ada perusahaan lebih gede lagi, tetap ada supervisor validasi proses, tapi di atasnya dia adalah ada di bawah, di atasnya supervisor validasi proses ini adalah manajer sistem mutu, quality system. Itu tergantung perusahaannya, dan tergantung dari rule, ya, aturan, prosedur, kebijakan dari perusahaan farmasi tersebut. Dan harapannya adalah suatu pendekatan life cycle, siklus hidup tadi, proses, ya, input, kata kasarnya input, proses, output jadi proses, masukan buat input lagi, ya, atau cycle, plan to check action, muter itu, gitu, ya. Nah, validasi proses sebagai suatu pendekatan life cycle, ya. Tahapan yang pertama, desain proses, ya, ada proses komersial yang didefinisikan selama tahapan ini didasarkan pada pengetahuan yang didapatkan melalui pengembangan dan aktivitas scale up. Stage 2, tahapan yang kedua adalah kualifikasi proses, ya. Jadi desain proses yang dievaluasi
ya, untuk menentukan apakah proses itu capable, ya, pembuatan komersialnya itu reproducible. Stage yang ketiga, verifikasi proses yang berkelanjutan. Ini penjaminan yang ongoing. Ya, kita jangan terjamatin. Yang didapatkan selama produksi rutin yang prosesnya masih dalam kondisi dikendalikan. Ya, tuh. Jadi stage 1 desain proses, ya. Jadi kita membuat spek-speknya, definisi-definisi dari mutunya, terus proses kualifikasi prosesnya, ya. Jadi di validasi prosesnya, ya, dibuat kualifikasi, ya. Apakah nanti diharapkan dia prosesnya proses yang sedang didesain nanti capable atau reproducible. Yang berikutnya stage ketiga terkait dengan life cycle approach adalah berkelanjutan. Jadi begitu validasi, ya, udah launching, tetap kita lakukan monitoring di sana, ya, ongoing assurance. Nah, ini validasi proses sebagai life cycle. Nah, ini step 1 proses desain, step 2 proses qualification, ada analisis variasi, kapabilitas, analisis stabilitas, ya. Step 3-nya adalah proses monitoring proses dan improvement, pengembangan, ada kapabilitas proses, ya. Ada charge, pengendalian charge control, proses desain. Ini menjadi masukan buat proses desain, ini validasi, life cycle. Ini terkait dengan mutu, terkait bicara sistem mutu dari industri farmasi, ya, pharmaceutical development, transfer teknologi, pembuatan secara komersial, dan product discontinuation. Jadi misalkan produk tidak diteruskan, ya, investigational product GMP, tanggung jawab manajemen, ya, pharmaceutical quality system element, pharmaceutical quality system elements, ya, ada kinerja proses, sistem pengawasan quality product, ya, corrective action, preventive action system manajemen perubahan, change management system, manajemen review, ya, pengguna, ada knowledge management, ada quality risk management. Cukup komprehensif. Dan ketika kita berbicara mutu, ketika kita berbicara quality, leadership, manajemen, itu sangat-sangat menentukan, ya. Jadi misalkan, jadi ketika kita bicara validasi, ya itu, ya, kalau sebelumnya mungkin Anda sempat ini, bahwa ada namanya audit, dan auditnya itu ritmis, ya, berulang, ya. Sehingga saya dulu ketika saya masih kerja di pabrik itu, zaman saya dulu itu, kita setahun itu ada 2 kali audit, ya. Jadi karena perusahaan kami waktu itu CPOB jelas, karena itu regulasi dari pemerintah, Badan POM, perusahaan kami waktu itu sudah mengakreditasikan dirinya ke ISO, jadi International Standardization Organization. Jadi jadi setahun kita itu setahun itu kita 2 kali audit, ya, ya. 2 kali audit dari eksternal. Jadi CPOB, ya, ada audit dari Badan POM, dan ISO ada akreditasi atau audit dari badan ISO yang kita tunjuk. Dan di antaranya itu kita ada internal audit. Jadi setahun kita ada 4 kali audit, ya. Internal audit untuk ISO, internal audit untuk badan untuk CPOB, dan ada audit CPOB eksternal, dan audit ISO eksternal. Ya, cukup ini, tapi kan harapannya adalah supaya mutunya terstandarisasi, ya. Ketika mutu terstandarisasi tadi, productivity, probability kita dapat tercapai. Ini adalah hierarki validasi. Ketika kita berbicara validasi proses, ya,
Ada yang namanya sini desain proses tadi, ya. Ada engineering design review, ada user requirement design specification. Jadi kita bikin standar dulu, bikin spek dulu. Base-nya apa? Dasarnya apa? Dari regulasi, dari pengetahuan, dari standar-standar yang sudah ditetapkan oleh regulator, ya, atau standar-standar yang ditetapkan oleh terkait dengan mutu dari produk itu sendiri. The user requirements, design specification, engineering design review, kemudian commissioning testing, ya, site acceptance test, pre-delivery inspection, factory acceptance test, ya, facility equipment good engineering practice, ya, ada juga good engineering practice terkait dengan fasilitas di pabrik. Nah, berikutnya qualification, ya, facility equipment qualification, ada IQ, OQ, PQ. IQ ini installation qualification, ya. OQ ongoing qualification, PQ performance qualification. Ini validasi proses. Nah, tadi, jadi karena validasi proses itu cakupannya sangat luas, ya, 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 proses-prosesnya, dan diantara yang bagian dari jadi kalau sebelumnya kalau udah validasi proses kan yang kita ketahui, ya, karena saya ketahui validasi itu terkait dengan alat, instrumen, ya, ruangan, ya. Tapi ketika berkembang, ya, validasi proses yang namanya kalibrasi alat ukur, instrumen, nanti ada ruangan, ada fasilitas, itu bagian dari validasi proses. Dan ini adalah yang tidak boleh kita lewatkan, harus tetap kita jalankan terkait dengan kalibrasi alat ukur dan instrumen. Jadi semua alat ukur, semua instrumen yang kita gunakan, dalam hal ini konteksnya adalah di industri farmasi, di pabrik farmasi, ini harus dikalibrasi. Ya. Kalibrasi itu validasi. Ya, jadi ya kalau kita bicara kata umumnya validasi, ya, ya, kata umumnya. Tapi kalau kita berbicara ke alat ukur, instrumen, kita bicaranya adalah kalibrasi. Ketika kita berbicara untuk suatu organisasi, ya, dalam hal ini misalkan organisasi pendidikan, kita bicaranya akreditasi. Jadi akreditasi, kalibrasi itu adalah validasi. Ya. Jadi kalibrasi itu apa? Kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standar tolak ukur. Jadi ketika kita bekerja dengan semua alat ukur, itu sangat diharuskan alat ukur yang kita gunakan, instrumen yang kita gunakan itu dikalibrasi, dan itu harus rutin. Ya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan akurasi yang terus presisi. Ya. Siapa yang mengkalibrasi? Ya, orang independen. Ya, jadi yang dia emang tugasnya adalah mengkalibrasi alat itu. Ya. Kalau kemarin saya ingat sekali, kemarin ketika saya di Belanda itu kita banyak bekerja. Jadi seluruh alat yang kita gunakan harus dikalibrasi, dan masing-masing alat, masing-masing instrumen itu punya kalibrator tersendiri. Dan saya ingat sekali setahun sekali, karena kita banyak bekerja dengan micropipet, ya, itu setiap tahun sekitar bulan Maret atau April itu orangnya datang dan mengkalibrasi alat tersebut. Itu tujuannya apa? Supaya terus presisi, hasil pengukurannya valid. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan, memvalidkan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan akurat dan konsisten dengan instrumen yang lainnya. Ya. Persyaratan instrumen, validitas, mengacu pada kecocokan alat ukur dengan sasaran ukur yang hendak diukur. Reliabilitas, ini mengacu kepada konsistensi atau keajukan hasil ukur dari suatu alat ukur. Sasaran ukur ini valid dan reliable. Tajam sini. Valid dan reliable. Datanya akurat, ya,
hasil yang diukur dari suatu alat ukur itu akurat, presisi, dan reliable. Siapapun yang menggunakan hasilnya begitu, itu reliable, konsisten. Ya. Ini tidak valid tetapi reliable. Ya. Jadi masih dapat digunakan, ya, tetapi tidak valid hasilnya. Ya. Ya, ini kita tidak menghindari yang beginian. Apalagi misalkan apapun itu ya, terlebih ketika kita bicara dengan suatu produk yang presisinya sangat tinggi. Ya, misalkan kita berbicara dengan suatu produk yang dalam tataran mikrometer atau nanometer, itu kan presisinya sangat tinggi. Sehingga harapannya valid dan reliable. Ya. Pengukuran validitas dilakukan sebelum alat ukur digunakan sesungguhnya. Ya, makanya kalau misalkan kita kalibrasi, biasanya ya memang ya sebagai gambaran yang saya ingat sekali itu yaitu bagaimana micropipet yang kita gunakan setiap tahun kita gunakan ya supaya pekerjaan tetap running kan kita punya micropipet banyak tuh ya kita ini kan dulu ya karena orangnya udah biasa validatornya kalibratornya, jadi misalkan mana yang dikalibrasi dulu ya itu bisa digunakan, yang belum masih bisa digunakan. Nanti ketika yang sebagian sudah dikalibrasi udah boleh digunakan, nah yang tadi yang belum ini dikalibrasi, jadi akhirnya tidak mau pekerjaan sebelum alat ukur digunakan sesungguhnya. Apabila ditemukan hasil validasinya atau hasil kalibrasi dari suatu alat itu hasil validitasnya rendah, maka alat ukur itu harus direview, mau diperbaiki atau bagaimana ya. Ya. Kalau misalnya masih bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau nggak bisa diperbaiki ya udah leave it, tinggalkan, ya udah ganti yang baru. Pemeriksaan validitas dan perbaikan alat ukur dilakukan berulang-ulang sampai alat ukur mencapai validitas pengukuran yang cukup tinggi. Kalau misalkan masih diperbaiki, masih bisa diperbaiki, perbaiki. Tapi tetap sebelum digunakan harus validasi. Nah, ya kalau di pabrik, kalau dulu saya ingat itu bagaimana timbangan digital itu juga routinely dikalibrasi secara rutin. Pokoknya kalibrasi, kita berbicara kalibrasi alat, instrumen itu rutin. Ada interval waktu tertentunya. Ada yang 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, tergantung alatnya. Nah, reliabilitas tadi, konsistensi. Reliabilitasnya ada konsistensi tangkapan, ada konsistensi gabungan item. Berkaitan dengan keajekan atau konsistensi atau ketetapan hasil pengukuran. Instrumen, suatu instrumen dikatakan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi jika instrumen tersebut digunakan untuk mengukur beberapa kali dan hasilnya sama atau relatif sama. Jadi reliabilitas itu terkait dengan konsistensi, ya, keajekan atau ketetapan hasil pengukuran, dan suatu instrumen dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika ya instrumen tersebut digunakan untuk mengukur beberapa kali dan hasil pengukurannya itu sama, konsisten. Ya. Tadi kalibrasi alat instrumen juga, tadi ini bagian dari validasi proses juga ya. Ada kualifikasi alat, keuangan dan mesin, ada kualifikasi desain, ya. DQ, design qualification, ada kualifikasi instalasi, installation qualification, ada kualifikasi operasional, operational qualification, dan ada kualifikasi kinerja, performance qualification. Dan ini harus berurutan, nggak bisa kita langsung ke kualifikasi kinerja, ini berurutan karena ini saling terkait. Jadi kita bisa melakukan kualifikasi instalasi ketika kita sudah melakukan kualifikasi desain. Kita dapat melakukan kualifikasi operasional ketika DQ dan EQ sudah kita lakukan. Dan kita dapat melakukan performance qualification setelah 3 tahapan ini kita kualifikasikan. Karena memang tahapannya logikanya emang ini berurutan. Yang pertama kita membuat desainnya. Desain. Jadi bayangannya misalkan kita mau memproses suatu produksi, kita
kita bikin desainnya dulu kan, spek-speknya. Kita membuat desain, misalkan kita mau membuat tablet amoxicillin, kita mau menggunakan granulasi basa, kita mau menggunakan satu batch-nya misalkan 1 juta tablet, itu bagian dari desain speknya. Ya, termasuk sana, karena granulasi basa kita akan menggunakan alat granulator, apa spesifikasi alatnya, untuk granulatornya spesifikasi alatnya bagaimana, untuk mengeringkannya karena granulasi basa harus ada pengeringannya pakai apa, spek alatnya bagaimana, itu semua jadi desain. Terus berikutnya kualifikasi instalasi ini terkait dengan instrumen alat-alat yang kita gunakan. Nah, misalkan kita menggunakan granulator spek X, kita instalasi dulu. Ya. Kita pastikan kualifikasi instalasinya. Ya. Terus kita dokumentasikan. Ya. Kualifikasi operasional. Ya. Kita udah instalasi, ya kita kualifikasi. Alat-alat yang kita gunakan itu, dia masih beroperasi apa tidak. Ya. Berikutnya kualifikasi kinerja, ya. Performanya bagaimana? Karena ada tadi, ini terkait tadi dengan validitas ya dan reliable tadi. Misalkan alatnya udah kita install, udah kita kualifikasi operasional, tapi ternyata performanya nggak bagus. Nah, ini harus berurutan dan semuanya harus hasilnya harus yang excellent, harus yang memenuhi standar, harus memenuhi spesifikasi yang kita tetapkan. Ini design qualification, ya, kebutuhan pemakai, user, ya, ada kebutuhan operasional, pemahaman pelaksana, ada RIP, rencana induk proses produksi, gambar teknis, rencana desain, spesifikasi produk tadi, studi klasifikasi area, persyaratan CPOP, ada hazard terkait dengan hazard, sesuatu yang berbahaya dari proses tersebut, semuanya kita desain kualifikasi. Kemudian ada kualifikasi instalasi, ya. Spesifikasi order, ada verifikasi ordernya, checklistnya, sertifikasi garansinya, ya, dari instalasinya itu. Pemasangan dalam sistem mutu, kalibrasinya. Pemasangan fisik dari instalasi, manual instalasi gambar teknik, manual operasional dan perawatan, aksesoris pengaman, sarana penunjang, utilities, daftar kalibrasi instrumen, daftar sertifikasi, inspeksi, ya, kondisi alat atau sistem. Ini installation qualification atau kualifikasi instalasi. Operational qualification, ya, kualifikasi operasional, kesesuaian dan spesifikasinya, kebutuhan operasional, limitasi operasional, prosedur tetap operasional, pelatihan operator, pembersihan perawatan, kalibrasi, performance terkait dengan performa, kinerja, fasilitas, lingkungan, sarana penunjang, peralatan mesin, personalia, kondisi operasional, SOP. Ini nanti direview, dilihat hasilnya, dan outputnya adalah dokumen kualifikasi kinerja, performance qualification. Nah, bagian dari validasi proses juga adalah bagaimana kita memastikan air yang kita gunakan dalam proses produksi itu. Ya. Istilahnya ada monitoring parameter air. Ya. Biasanya di industri farmasi biasanya dia membuat sistem pengolahan air sendiri. Ya. Ya, jadi sehingga di industri farmasi itu air macam-macam. Ya. Ada purified water, ada yang dimurnikan, highlight purified water, ada water for injection. Ini water for injection biasanya untuk steril. Makanya di dalam CPOP ada persyaratan pabrik farmasi, industri farmasi. Jadi dia harus jarak dengan perumahan minimal sekian meter, sekian kilometer, jarak dari peternakan sekian, jarak dari ini. Karena memang jadi air, water yang digunakan di dalam proses yang ada dalam industri farmasi itu industri memprepare sendiri, membuat sistem sendiri. Nah, ketika kita berbicara validasi proses, apakah itu purified water, highlight purified water, water for injection, harus memenuhi spek ini, konduktivitasnya,
pada suhu 20 derajat Celcius sekian, 1,3 mikro S per sentimeter sekian, logam beratnya sekian, nitratnya sekian, TOC total organic carbon kurang dari 504 per billion, microbial limit. Kalau yang highlight purified water for injection kurang dari 10 koloni form unit per mililiter, endotoxin ya, kurang dari ini. Jadi ini harus dipenuhi ketika kita berbicara validasi proses. Monitoring parameter air, ya, masih lanjut. Ada yang steril, ada large volume parenteral, infus, kualitas air untuk injeksi, sistem distribusinya hot loop system, sistem tertutup dengan panas, batasan terkualifikasi, keterangannya, syarat total organic carbon, TOC, dan konduktivitas pada user point, tergantung dari usernya. Small volume parenteral, menggunakan air, ya, karena dia untuk steril ya, air untuk injeksi, ya. Hot loop system, beta lactam dan non beta lactam dipisah. Bila tidak menggunakan sistem tertutup, loop system, harus ditambah segar dan penyimpanan untuk tidak lebih dari 24 jam yang tervalidasi. Feed water, air murni, mana tetes mata dan telinga, kualitas airnya air murni, purified water, dan disterilkan menggunakan filtrasi 0,22 mikrometer, sistem tertutup. Bila tidak menggunakan loop system, harus ditambah segar dan penyimpanan tidak lebih dari 24 jam tervalidasi. Syarat konduktivitasnya tergantung dari usernya. Secara steril, ya, sirup, krim, gel, cairan tempat luar menggunakan air murni, sistem tertutup, terkualifikasi. Jika tidak menggunakan sistem tertutup, air tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam. Saling dengan filter bakteri 0,45 mikrometer. Kemudian padat, supo, ovula, salep, air murni, boleh tanpa loop. Loop system untuk non beta lactam dan non beta lactam dipisah. Batasnya terkualifikasi, sanitasi berkala, syarat mikroba maksimal 100 CFU per ml, tidak ada E. coli dan salmonella. Pembahasan akhir pada pencucian alat. Ya, berikutnya monitoring parameter ruangan. Seperti kita ketahui, dalam CPOB ada kelas-kelas ruangan tertentu. Ya, ada kelas A, itu di bawah laminar airflow kabinet, ya, suhunya 16-20 Celcius, kelembapan SPM 45-55, efisiensi H14, hampir 100%. LAF dengan kecepatan udara 0,36-0,54. Mudah-mudahan Anda sudah cukup ini dengan namanya LAF. Harusnya di mata kuliah perbekalan steril ada pengolahan dan pengisian aseptis, pengisian salep mata bubuk dan suspensi steril. Ya. Di bawahnya ada kelas ruang steril, C ruang steril dan ruang bersih. Ya, ini kalau misalkan lebih ini ada kelas C itu gray area, ini D ruang black area. Ya. Ini persyaratan dan ini harus dipenuhi semua ketika kita berbicara mutu dan berbicara validasi proses. Itu yang dapat saya sampaikan dan ini referensi yang digunakan. Saya menggunakan dari presentasi Bu Rita Endang dalam workshop pharmaceutical workshop series. Ada juga saya menggunakan guidance for industry, ya, process validation, general principle and practice, FDA, current good manufacturing practice, Revisi 1 tahun 2011, dan sisanya saya ambilkan dari catatan dari Pak Bram Bodo ini praktisi farmasi industri Indonesia. Terima kasih semuanya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan dan kita diskusi. Mungkin akan lebih baik dan lebih. Silakan bisa nanya segala macam. Ya.